Peringatan dini tsunami telah dikeluarkan. Harap evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Bayangin ini, bumi di bawah kaki kita yang biasanya terasa kokoh dan tenang, tiba-tiba bergetar hebat. Gak ada peringatan, gak ada tanda-tanda. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Gemuruh dari dalam tanah, seolah-olah ada kekuatan raksasa yang terbangun dari tidurnya. Ini dia, gempa Megatrust, salah satu bencana paling dahsyat di muka bumi ini. Gak cuma sekedar gempa, tapi bisa memicu tsunami besar, meluluh lantakan apapun di jalurnya. Siap-siap, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan untuk yang lemah hati. Dan mari kita mulai. Gempa Megatrust adalah salah satu jenis gempa bumi paling kuat dan merusak yang dapat terjadi di muka bumi ini. Gempa ini terjadi di zona subduksi, di mana lempeng tektonik yang lebih berat menyelam di bawah lempeng yang lebih ringan. Proses ini menyebabkan tumpukan energi besar yang dapat dilepaskan dalam bentuk gempa bumi besar. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, potensi terjadinya gempa Megatrust adalah salah satu kekhawatiran utama, karena berada di pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Apa itu gempa Megatrust? Secara geologis, gempa Megatrust terjadi pada zona subduksi, tempat dua lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng yang lebih berat akan tenggelam ke bawah. Lempeng yang lebih ringan menghasilkan tekanan yang terus bertambah seiring dengan waktu. Ketika tekanan ini melebihi kekuatan gesekan yang menahan pergerakan antar lempeng, lempeng-lempeng tersebut akan terlepas, mengakibatkan gempa bumi yang sangat besar. Gempa Megatrust biasanya memiliki magnitudo yang sangat tinggi, seringkali mencapai atau melebihi 8,0 pada skala Richter. Gempa ini juga dikenal karena kemampuannya untuk menyebabkan tsunami besar yang dapat menghantam pesisir dalam waktu singkat, memperparah kerusakan dan menambah jumlah korban jiwa. Zona subduksi dan potensi gempa Megatrust di Indonesia. Indonesia terletak di zona seismik aktif yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, sebuah wilayah di sekitar Samudra Pasifik di mana terjadi banyak aktivitas vulkanik dan seismik. Ada beberapa zona subduksi utama yang berpotensi menyebabkan gempa Megatrust di Indonesia. Zona subduksi Sunda terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera, dari Aceh hingga ke selatan Jawa dan Bali. Zona ini telah beberapa kali mengalami gempa Megatrust, termasuk gempa bumi dan tsunami besar di Samudra Hindia tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 230.000 orang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Zona subduksi Banda terletak di bagian timur Indonesia, meliputi wilayah Maluku dan Lautan Banda. Zona ini juga dikenal sebagai salah satu sumber potensi gempa besar. Zona subduksi Sulawesi Utara terletak di bagian utara Sulawesi dan memanjang ke Filipina. Daerah ini memiliki potensi untuk menghasilkan gempa Megatrust besar yang dapat mempengaruhi daerah sekitarnya, termasuk Sulawesi dan Kalimantan Timur. Zona subduksi Papua di bagian timur Indonesia, pergerakan lempeng Pasifik dan Indo-Australia juga menciptakan potensi gempa Megatrust di Papua. Mekanisme terjadinya gempa Megatrust. Dalam zona subduksi, terdapat 3 proses utama yang memicu gempa Megatrust. Pertama, akumulasi tegangan tektonik.
Ketika lempeng tektonik terus bergerak satu terhadap yang lain, gesekan di antara mereka menyebabkan akumulasi energi dalam bentuk tegangan elastis. Proses ini berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun. Kedua, lepasan energi. Ketika tegangan telah melebihi batas kekuatan gesekan, lapisan yang saling mengunci tiba-tiba terlepas. Proses ini melepaskan sejumlah besar energi dalam waktu yang sangat singkat, yang kemudian dirasakan sebagai gempa bumi besar. 3. Pembentukan tsunami. Lepasan energi ini dapat menyebabkan pergerakan vertikal besar di laut, mengakibatkan gangguan pada kolom air di atasnya. Hal ini memicu gelombang tsunami yang bisa menyebar ke seluruh lautan, menyebabkan kerusakan di pantai-pantai yang jauh dari pusat gempa. Dampak gempa megatrust. Gempa megatrust memiliki dampak yang sangat luas dan merusak dengan beberapa konsekuensi utama meliputi 1. Kerusakan infrastruktur. Getaran gempa yang kuat dapat meruntuhkan bangunan, jembatan, dan infrastruktur lain di wilayah terdampak. Gempa megatrust seringkali menyebabkan kerusakan besar di daerah perkotaan. 2. Tsunami. Salah satu ciri khas gempa megatrust adalah kemampuannya untuk memicu tsunami yang sangat besar. Tsunami ini dapat melintasi lautan dalam beberapa jam dan menghantam garis pantai dengan kekuatan yang dahsyat, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. 3. Likuifaksi. Di beberapa tempat, gempa besar dapat menyebabkan fenomena likuifaksi, di mana tanah yang jenuh air kehilangan kekuatan berubah menjadi lumpur dan menyebabkan bangunan dan struktur lainnya tenggelam atau roboh. 4. Korban jiwa dan gangguan sosial. Selain kerugian material, gempa megatrust seringkali menelan banyak korban jiwa, baik akibat gempa itu sendiri maupun tsunami yang menyusul. Gempa ini juga menyebabkan gangguan sosial besar-besaran, termasuk pengungsian besar-besaran, krisis kesehatan, dan trauma psikologis bagi masyarakat terdampak. Studi kasus gempa dan tsunami Sumatera 2004. Salah satu contoh paling mematikan dari gempa megatrust adalah gempa bumi dan tsunami Sumatera pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa tersebut memiliki magnitudo 9,1 hingga 9,3 dan berpusat di lepas pantai barat Sumatera. Getaran gempa dirasakan di beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan, tetapi dampak terbesarnya adalah tsunami besar yang menyapu pesisir Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan beberapa negara lain. Gelombang tsunami yang dihasilkan mencapai ketinggian hingga 30 meter di beberapa tempat, menghancurkan desa-desa pesisir dan menewaskan ratusan ribu orang. Indonesia, khususnya Aceh, merupakan wilayah yang paling parah terdampak dengan lebih dari 160.000 korban jiwa. Mitigasi dan persiapan menghadapi gempa megatrust. Karena gempa megatrust tidak dapat diprediksi dengan tepat kapan dan di mana akan terjadi, upaya mitigasi menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan termasuk 1. Pembangunan infrastruktur yang tahan gempa. Di daerah rawan gempa megatrust, infrastruktur yang dibangun dengan standar yang mampu menahan getaran gempa yang kuat. 2. Sistem peringatan dini tsunami. Pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini tsunami sangat penting untuk memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum gelombang tsunami menghantam pesisir. 3. Edukasi dan latihan evakuasi. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa megatrust perlu dilatih untuk merespon situasi darurat. Latihan evakuasi secara berkala akan membantu mengurangi jumlah korban jiwa ketika bencana terjadi. Pemetaan zona risiko. Pemerintah dan ahli geologi perlu memetakan daerah-daerah berisiko tinggi terkena gempa megatrust dan tsunami. Daerah-daerah ini harus diprioritaskan dalam upaya mitigasi dan perlindungan. Kesimpulan, gempa megatrust merupakan salah satu ancaman alam terbesar yang dihadapi oleh negara-negara yang berada di kawasan zona subduksi seperti Indonesia. Dengan potensi gempa yang bisa mencapai magnitudo besar dan diikuti oleh tsunami yang mematikan, persiapan yang matang dan langkah-langkah mitigasi sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Meski tidak dapat dihindari, kerugian besar akibat gempa megatrust dapat diminimalkan melalui teknologi, peringatan dini, dan kesiapan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.